President Biden just moments ago speaking as he is sitting alongside Ukrainian President Zelensky. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang upaya memperkuat influensi Amerika di Ukraina melalui bidang pertahanan pada studi kasus perang Rusia-Ukraina. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang terkenal sangat gencar untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Sebagai negara adidaya, kini Amerika Serikat senantiasa mencoba untuk selalu menanamkan pengaruhnya ke negara lainnya, terutama terhadap persebaran ideologi demokrasi dan liberal yang dianut oleh Amerika Serikat. Semenjak Perang Dingin, Amerika Serikat terkenal sekali bermusuhan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Amerika Serikat secara aktif menyebarkan pengaruh globalnya, terutama melalui ideologi demokrasi dan liberalisme. Sejak Perang Dingin, saat ini Ukraina menjadi fokus utama Amerika Serikat karena posisinya yang strategis dalam membendung pengaruh Rusia. Sebagai negara bekas Uni Soviet yang kini demokratis, Ukraina dipandang penting oleh Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan di Eropa melalui NATO. Dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina ditandai dengan persetujuan Presiden Zelensky pada strategi keamanan nasional yang mengedepankan kemitraan dengan NATO. Upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO telah dimulai sejak tahun 2002 dan mencapai momentum yang signifikan pada tahun 2020 dengan pencantuman aspirasi tersebut dalam konstitusi negara. Kami menggunakan teori dependensi dan teori dependensi modern sebagai kerangka pemikirannya. Pada kajian studi sosiologis, terdapat pola saling ketergantungan yang jelas ada di antara masyarakat global. Nah, teori ketergantungan atau dependensi menyoroti tentang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan pinggiran. Hal ini memperjelas bahwa teori ketergantungan mewakili suara pinggiran dalam menentang dominasi ekonomi, politik, budaya, dan intelektual negara-negara maju. Meskipun teori dependensi identik dengan ketergantungan negara-negara pinggiran ke negara maju, hal ini tidak menutup bahwa akan terjadi kebalikannya, bahkan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Jika dilihat melalui perspektif ketergantungan struktural dan saling ketergantungan, Ukraina menjadi aktor yang strategis untuk mempengaruhi kepentingan geopolitik dan keamanan transatlantik Amerika Serikat. Ukraina merupakan benteng utama Amerika Serikat guna melawan ekspansi pengaruh Rusia di Eropa Timur. Peran Ukraina sendiri yang mandiri dan stabil menjadi krusial untuk Amerika Serikat dalam menjaga keseimbangan kekuatannya di Eropa dan memperkuat aliansi NATO. Meskipun hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan, Ukraina bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Namun, kenyataannya dinamika globalisasi dan kerjasama multilateral ini menunjukkan bahwa keduanya saling menguntungkan. Dalam kerangka teori dependensi modern, menunjukkan bagaimana negara maju dan berkembang dapat saling bergantung dalam konteks internasional yang lebih luas. Dalam kerangka pemikiran ini, analisis ketergantungan struktural dan saling ketergantungan antara Amerika Serikat dan Ukraina menunjukkan jika hubungan ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara, namun juga mempengaruhi dinamika politik global. Ini saya akan membahas pengaruh pertahanan Ukraina dari bantuan militer era Presiden Joe Biden. Pada tahun 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina sebagai bentuk respon Rusia terhadap keinginan Ukraina untuk masuk ke dalam keanggotaan NATO dan menempatkan NATO di perbatasan antara Ukraina dan Rusia, yang mana hal tersebut dianggap sebagai ancaman untuk wilayah Rusia. Melihat tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia, sebagai negara yang demokratis yang mengedepankan kebebasan, Amerika Serikat menjadi negara yang memberikan dukungan dan bantuan terbesar terhadap Ukraina. Pada masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat mengirimkan banyak bantuan seperti bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan.
Dengan adanya bantuan militer ini berpengaruh pada semakin kuatnya sistem pertahanan Ukraina. Meskipun tentara Amerika Serikat tidak turun langsung, namun persediaan persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat sangat lengkap dan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh militer Ukraina dan dapat meningkatkan rasa nasionalis masyarakat Ukraina. Sehingga dengan adanya bantuan militer tersebut, Ukraina dapat mengimbangi kekuatan militer dari Rusia. Lanjut pada hubungan Amerika Serikat dengan Rusia. Setelah Amerika Serikat memberikan bantuan militer yang dikirim kepada Ukraina sebagai bentuk pertahanan mereka, hal tersebut tentu memberikan pengaruh yang bisa dilihat secara signifikan terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Rusia itu sendiri. Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini juga membuat Rusia menganggap bahwa hal tersebut adalah campur tangan Amerika Serikat terhadap masalah internal Rusia dengan Ukraina, termasuk sanksi ekonomi yang dilakukan Rusia kepada Amerika Serikat. Di bidang politik bisa kita lihat bahwa persaingan tersebut dipicu dengan adanya perbedaan ideologi di antara kedua negara tersebut. Jadi persaingan politik ini juga berpengaruh di antara kedua tersebut karena mereka menimbulkan adanya sengketa wilayah. Dan yang dilakukan Amerika Serikat juga dalam bidang ekonomi melakukan hal yang sama apa yang dilakukan Rusia pada responnya, yakni memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ini berupa mengisolasi Rusia dari sistem keuangan global dengan membatasi adanya interaksi ekspor-impor, baik maupun teknologi ataupun barang-barang tertentu yang mengarah ke Rusia ataupun dari Rusia itu sendiri. Rusia juga dikasih batasan dalam melakukan interaksi internasional yakni SWIFT, sehingga memberikan dampak pada kemampuan Rusia untuk melakukan transaksi keuangan secara global. Rusia mengancam akan meningkatkan serangan terhadap Ukraina sebagai tanggapan atas keputusan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer. Maka dari itu, kebijakan bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina tersebut dapat memperkeruh dan meningkatkan eskalasi perang, yang dimana dapat membahayakan stabilitas regional dan internasional. Ketergantungan Eropa yang berlebihan pada energi Rusia dan kerentanan terhadap perang ekonomi melumpuhkan tindakan tegas. Melalui data yang diberikan International Energy Agency, Rusia menjadi salah satu penyokong dan pemain penting pada pasar energi global pada berbagai jenis sumber energi. Maka dari itu, kenaikan harga energi pada tahun 2022 erat dikaitkan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Dalam hal ini, Amerika Serikat harus menilai kembali kebijakan ekspor energinya. Tanpa diverifikasi impor energi yang harus dilakukan negara-negara Eropa, mereka akan tetap terikat pada kebijakan luar negeri Rusia. Meskipun pertahanan kolektif merupakan ciri khas NATO, baik Rusia maupun NATO tidak bersedia mengambil resiko perang besar-besaran atas Ukraina yang bukan anggota NATO. Oleh karena itu, perbatasan barat Ukraina akan tetap menjadi garis merah antar Rusia dan NATO. Tidak hanya itu, pada lingkup internasional terjadi kenaikan harga pangan, khususnya pada harga gandum. Gandum merupakan salah satu komoditas pangan yang krusial pada lingkungan global, dan Ukraina menjadi salah satu penyetor gandum terbanyak. Ketidakstabilan di pasar pertanian Ukraina juga diwujudkan dalam fluktuasi harga pangan. Pada penelitian yang dilakukan The World Bank, meskipun harga pangan dan bahan bakar global telah turun dari tingkat puncaknya pada awal konflik pada bulan Februari 2022, harga tersebut masih tetap tinggi dibandingkan dengan tingkat sebelum konflik. Beberapa negara juga masih bergantung pada hasil pertanian dari Ukraina yang dapat menjelaskan kenaikan harga pangan pada saat perang berlangsung.